kebahagiaan dunia kalau majroahnya itu atau tempat untuk mendapatkan ladangnya itu tidak kita, maisha kita itu tidak kita siapkan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya, kalau kemarin kan Presiden Jokowi telah mendorong pembangunan infrastruktur, sekarang manusianya. Dan saya kira ini sudah sangat tepat sekali arah bangsa kita ini. Tinggal, tentu sekali lagi Presiden, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum dengan program 8 programnya LDII yang miniaturnya di pesantren Minhajul Rasyidin ini adalah sesungguhnya ya civil society, masyarakat madani yang sesungguhnya ya LDII ini. Dulu waktu zaman Presiden Habibie kan selalu beliau bicara soal masyarakat madani, masyarakat mandiri, masyarakat yang membantu dan mendukung negara. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh LDII arahnya saya kira sudah sangat tepat. Bapak Ibu, ya, saya selalu menyampaikan begini, fiskal negara kita ini terbatas. Hanya 3.700 triliun. Harus utangnya kan, harus bayar utang aja 700 triliun. Untuk pendidikan kecil sekali. Kalau hanya pada fiskal. Tetapi potensi PDB kita yang semakin naik itu lebih banyak daripada itu. Maka kekuatan kita sesungguhnya tergantung dari sejauh mana kita bisa menggali potensi sehingga menjadi produktif. Nah, maka apa yang dilakukan oleh misalnya tadi soal ketahanan pangan yang berbasis pada minapolitan, ya, yang berbasis pada laut atau blue economy, saya kira memang kita harus dorong, tapi tentu tingkat kualitasnya yang harus kita terus tingkatkan. Termasuk misalnya kita ini negara yang garis padan pantainya itu kan terpanjang ketiga di dunia. Tapi rumput laut kita masih impor, Pak. Betul kan? Kan aneh gitu. Kalau kita misalnya ke Indomart, ke Alfamart, dan mudah-mudahan kalau LDII nggak ke sana belanjanya karena punya sendiri. Ya. Kita lihat made in-nya Korea. Betul kan? Di supermarket yang namanya kemasan rumput laut. Nah, mungkin ini jadi bahan pemikiran kita. Itulah hilirisasi. Bagaimana potensi yang dimiliki oleh bangsa kita dengan kekayaan alam yang luas dan lain-lain, termasuk juga produksi pangan kita dengan dan saya tahu bahwa LDII ini banyak para peneliti-peneliti hebat juga di bidangnya, seperti tadi sorghum lah, mungkin juga teknologi pangan dan lain sebagainya. Bisa kita dorong sedemikian rupa sehingga ketahanan pangan kita bukan hanya beras tentu. Ada sorghum, ada ketela, ada jagung, ada dan lain-lain sebagainya yang begitu sangat kaya bisa kita kembangkan. Dan saya kira sorghum pun juga saya pernah membaca penelitian bisa dibuat menjadi mie instan kan? Iya. Saya juga pernah membaca sorghum pun tadi disampaikan misalnya batangnya bisa dipakai untuk pakan ternak, terus pohonnya, buahnya bisa dipakai untuk energi itu, minyak bioetanol. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita bisa kembangkan gitu. Dan saya kira apa yang kita lakukan, tentu LDII bisa menjadi pionir untuk melakukan itu. Jadi selamat ya Bu, semoga nanti
setelah mendapatkan beasiswa jangan kayak orang lain, Bu. Mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri nggak mau balik, Bu. Kamu aja dulu. Balik lagi ke Indonesia, bangun Indonesia. Gitu. Yang kedua, Prof. Chandra, memang ada beberapa yang sedang kita pertimbangkan untuk membuat elemen-elemen yang bisa dikeluarkan dari sosial budaya. Kan sejauh ini sosial budaya di dalamnya adalah termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Kita ada Lab Kurtanas dan sekarang kita sedang mereview, Prof. Ya, mana yang bisa kita rejuvenasi, kita perbaharui kembali, termasuk juga soal isu lingkungan juga harus penting juga. Tadi kan kita tahu bahwa krisis iklim itu menjadi tantangan untuk kita dan itu harus dimonitor sedemikian rupa, karena kalau kita tidak bisa memperhatikan itu, tentu itu berdampak juga terhadap ketahanan nasional. Saya setuju bahwa teknologi, ya, pendidikan harus tersendiri. Nah, makanya kita sedang cari formulasi yang tepat bagaimana, ya, Ipolexos Budhankam, kan dulu begitu kan, kita akrab sekali dengan istilah Ipolexos Budhankam gitu. Nah, itu di situ nggak ada tuh pendidikan, Pak, masuknya sosial, ya. Nah, itu bisa kita perbaharui kembali konsepnya. Terima kasih masukannya, Pak. Yang ketiga, Pak Heri, kami terus terang saja, ya, sejauh ini Lemhanas kalau yang menyiapkan calon pimpinan ada pendidikan khusus dan kita sebutnya P3N untuk Jenderal Bintang 1, Bintang 2, ASN yang Eselon 1, Eselon 2. Kemudian untuk P4N itu biasanya calon-calon bintang yang kolonel, kombes, polisi, dan ASN-nya itu adalah Eselon 2. Dari unsur masyarakatnya juga pimpinan-pimpinan nasional, makanya nanti kalau misalnya dari LDII yang DPP-nya ingin berpendidikan di Lemhanas, ya kami sangat terbuka, Pak Kiai, untuk menerima pendidikan itu. Sekarang kami sedang memperbanyak kuantitasnya. Saya sampaikan bahkan untuk P3N yang sekarang mulai akan dilaksanakan, komposisinya selama ini 60% TNI Polri, 40% sipil, saya ubah menjadi 60% sipil, ya, 40% TNI Polri. Kenapa? Karena di era demokrasi ini otoritas politik lebih banyak sipil daripada TNI Polri. Justru otoritas politik TNI Polri inilah, sipil inilah yang harus dikuatkan ketahanannya. Wawasannya, kalau TNI Polri saya bilang itu mereka dari sejak udah given, udah kuat gitu. Nah, karena itu kita buat komposisi. Nah, untuk masyarakat, ya, memang kita ada program pemantapan nilai-nilai kebangsaan, Pak Heri. Ya, kami tentu harapan kami sih sebetulnya jangan spesifik khusus LDI aja, tapi kami akan undang kalau di tiap-tiap provinsi ada kegiatan PPNK, saya nanti akan secara khusus kepada Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan LDI kita undang untuk menjadi pesertanya. Nanti biar berbaur dengan yang lain, Pak. Saya nggak mau eksklusif. Kenapa? Begini, Bapak Ibu sekalian. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Lemhanas, dan Lemhanas itu didirikan oleh Presiden Soekarno untuk mengintegrasikan semua komponen masyarakat ada dalam satu visi yang sama untuk tujuan nasional. Jadi kalau misalnya hanya LDI aja, nanti nggak kenal sama
TNI-nya, nggak kenal sama polisinya, nggak kenal sama birokrasinya, nggak kenal sama dunia usahanya. Nah, tujuan disatukan itu adalah kita yang mahal di Republik ini apa coba Pak sekarang ini? Yang mahal dari Republik ini sekarang ini adalah kompak, Pak. Karena masing-masing ego sektoral, Pak. Itu terjadi Pak Kiai. Ya mohon maaf ya, antara satu kementerian ini pengennya ini, kementerian ini pengennya ini. Nggak bicara soal apa tujuan nasional kita. Mohon maaf kalau Menteri Perdagangan pengennya dagang aja gitu. Ya kan? Kalau dagang kan nggak mengenal batas-batas nasionalisme, Pak. Yang penting cuan gitu. Tapi kan kalau misalnya dagang dibikin bebas sedemikian rupa tanpa memperhatikan bagaimana kesiapan industri dalam negeri, TKDN-nya bagaimana, harus sinergi dengan Kementerian Perindustrian, kan begitu. Nah, hal-hal semacam ini tentu dikaji bersama di Lemhanas supaya apa? Semua komponen bangsa bisa bersama-sama membangun dengan sama-sama menuju tujuan nasional kita. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Ya, saya berbangga hati bisa hadir dan mari kita sama-sama LDII menjadi pionir dari organisasi masyarakat madani yang bisa membawa kemajuan bagi bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya baik, luar biasa. Barangkali sebelum kami tutup mungkin ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan, bahwa ternyata kalau kita melihat sejarah Indonesia ya, jadi hancurnya suatu negara itu disebabkan karena mereka tidak mampu lagi untuk bertahan menghadapi perubahan zaman, entah itu yang namanya Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah maka sekarang kita sedang menghadapi satu perubahan besar, digitalisasi, maka saya kira Lemhanas yang akan merumuskan bagaimana agar Indonesia masih tetap punya ketahanan nasional. Terima kasih sekali Pak Gubernur yang sudah luar biasa memberikan insight kepada kita. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai moderator apabila ada kekhilafan, kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia yang telah memberikan materi yang sangat memberikan pencerahan yang berharga untuk kita semua.